jaga kesehatan. Shalom sahabat Alpetra Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di channel Kristen yang paling mendewasakan dan menambah wawasan sehingga iman kita menjadi kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Sahabat Alpetra, hari ini masih terus tetap dan selalu bersama Om Yan tentunya. Nanti kita akan sapa beliau dan kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal, yaitu mengenai mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu di dalam Injil Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Nah, sebelum masuk ke sana, mari kita sapa dulu Om Yan. Shalom Om. Salam sahabat Alpetra Ministry, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar? Tadi sempat kita ya sebelum rekaman tuh ngobrol tentang itu tanda-tanda yang dibuat Tuhan Yesus dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Terus Om juga pernah katakan bahwa banyak saksi kalau Tuhan Yesus bikin mujizat itu. Nah Om, menurut Injil, Tuhan Yesus kan, Injil itu maksudnya dari keempat Injil gitu. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Itu ada menyembuhkan orang sakit, ada mengusir setan misalnya, terus membangkitkan orang mati. Nah Om, sebelum lebih jauh nih Om, saya mau nanya dulu Om, sebenarnya mujizat itu apa sih Om? Mujizat itu adalah keajaiban yang melampaui akal manusia, tetapi dengan tujuan supaya manusia bisa kini tentang Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, begitu. Oh gitu ya Om. Jadi untuk kayak firman Tuhan bilang tadi itu ya Om, untuk menyatakan tanda kasih Allah kepada manusia gitu ya Om, mujizat itu. Oh. Nah Om, kalau lihat di dalam Alkitab ini sih yang Alfa pelajari gitu, apa ngitung nyari-nyari, ada sekitar 35 mujizat yang Tuhan Yesus bikin ya Om ya. Dari 35 itu yang paling pertama Alfa ingin tanyakan adalah, kok Tuhan itu tidak mengalahkan langsung setan sih Om? Kok mujizatnya tuh hanya mengusir roh jahat gitu. Terus waktu mau puasa 40 hari dia juga hanya mengusir aja gitu. Kenapa tidak dikalahkan oleh Tuhan Yesus? Kan itu mujizat. Jadi menurut Alkitab itu, kalau untuk menghukum kepala dari roh-roh jahat yaitu iblis Lucifer itu sudah ditentukan waktunya. Jadi nanti gitu. Yang penting rencana Allah ini digenapi dulu. Jadi Tuhan Allah itu tidak bertindak sewenang-wenang, seolah-olah ya udah iblis diikat dulu, dilempar dulu. Dan Tuhan Allah nggak ada lawan begitu. Bukan begitu, justru di sini Tuhan Allah itu mau mengajarkan bahwa Tuhan Allah bertindak itu sesuai dengan hikmatnya, bukan hanya dengan kuasanya, tapi juga dengan hikmatnya dan dengan kasihnya. Jadi itu, jadi tidak seperti mau enaknya aja. Ayo iblis ditangkap dulu, dibuanglah ke dalam neraka. Nah, jadi ini ada maksud Allah supaya manusia itu dikasih kesempatan untuk memilih dengan kehendak bebas dan harus juga bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Jadi ada free will sama ada responsibility. Free will itu kehendak bebas, responsibility itu adalah tanggung jawab manusia dalam perbuatan. Oh gitu ya Om. Saya pikir ya itu waktu saya belajar baca terus kenapa ya kok enggak waktu itu Tuhan Yesus langsung aja gitu kalahkan si iblis gitu Om. Ternyata jawabannya gitu ya Om, ada waktunya nanti ya Om ya. Tapi sebetulnya iblis udah kalah kan Om? Iya betul. Jadi kekalahan itu yang yang suka dimengerti manusia itu, katanya waktu Tuhan Yesus disalibkan
Nah, itu Tuhan Yesus seperti sudah mengalahkan iblis. Nah, padahal menurut pikiran manusia waktu Yesus bangkit ya, tetapi justru waktu Yesus disalibkan, Tuhan itu sudah mengalahkan iblis. Itu maksudnya apa? Korban penebusan manusia yang pasti efektif itu ya oleh pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib, bukan korban binatang di dalam dunia yang lama. Nah, korban Tuhan Yesus kayu salib untuk menebus dosa itu di sana, kenapa dikatakan itulah saatnya Yesus mengalahkan iblis, karena itu di sanalah rencana Allah untuk orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan itu ya di situ dijaminnya oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oh, ya Om. Jadi ya Om ya, peristiwa salib itu ya memang kalau dilihat ya kayak di filmnya seperti itu kan ya Om. Di Alkitab juga dituliskan begitu bahwa sebetulnya iblis itu sudah kalah waktu Tuhan Yesus disalibkan, bukan Tuhan yang kalah ya Om. Ya Om, oke. Ya, bukan Tuhan yang kalah. Tetapi itu penebusan digenapi bagi umat pilihannya. Ya Om, ya. Oke Om. Ini menarik nih Om. Kita lanjutin ke ini Om. Mukjizat yang berikutnya nih Om. Kalau ini kayak keajaiban sama mukjizat itu kayak sama ya Om ya? Keajaiban sama mukjizat itu sama Om. Keajaiban itu istilah umum. Oh. Jadi apa yang melampaui apa kebiasaan atau yang normal atau itu disebut mukjizat, tapi atau keajaiban. Tapi kalau mukjizat itu dikaitkannya dengan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dan Allah yang punya hikmat gitu. Oh ya Om. Jadi tapi dalam ininya tetap kayak supranatural ya Om ya? Ya itu kelihatan, tapi tidak semua keajaiban itu supranatural. Oh ada yang enggak supranatural Om? Ya ada yang misalnya keajaiban di dunia itu yang tidak lazim, atau keajaiban yang dilakukan oleh iblis misalnya. Oh. Itu. Ya Om. Jadi ya Om ya, mau iblis juga bisa bikin mukjizat ya Om ya, atau keajaiban ya Om? Ya begitu. Oh berarti Tapi kalau istilah mukjizat itu biasa khusus dikaitkannya dengan Tuhan Allah yang benar. Iya. Kan sekarang ini lagi heboh nih Om, mukjizat kan, ada orang yang bisa melakukan mukjizat gitu, menyembuhkan orang gitu kan. Ini kan seperti jadi ini mukjizat atau sulap atau keahlian atau keajaiban gitu maksudnya itu. Makanya kenapa saya ingin kita membahas tentang mukjizat Tuhan Yesus ini, karena kalau mukjizat Tuhan Yesus sudah jelas mukjizat Tuhan ya Om. Nah kalau yang bukan berarti ada juga kan Om, jadi bukan dari Tuhan gitu. Ya, jadi begini. Jadi kalau tadi katakanlah mukjizat itu biasanya dikaitkan dengan Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang hidup. Tetapi ada banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang tidak biasa. Jadi yang melampaui yang biasa kan luar biasa gitu. Terus ada lagi juga yang kelihatannya seperti mukjizat, tapi dilakukan oleh iblis dan anak buahnya. Terus ada lagi manusia itu sebenarnya juga mempunyai kemampuan yang tersembunyi, yang kadang-kadang itu melampaui yang biasa-biasa saja gitu. Ya itu dikatakan seperti namanya kekuatan batin atau kekuatan rohani atau kekuatan pikiran. Jadi itu diolah gitu secara manusia itu sendiri gitu. Jadi lalu orang pikir karena tidak biasa ya seperti mukjizat. Tapi kita jangan salah, kalau yang namanya mukjizat ya dikaitkannya dengan Tuhan gitu. Jadi kalau gitu memang ada orang Om yang katanya bisa melakukan mukjizat gitu atau memiliki mukjizat gitu. Ya, jadi itu ada yang dengan ilmu-ilmu kegelapan, ada juga dengan mengolah kekuatan batin pada manusia itu sendiri gitu. Ada lagi dengan secara psikologis yang seperti dengan seperti kekuatan sugesti gitu. Jadi macam-macam.
itu. Jadi ada dari sugesti, ada dari kekuatan pikiran, ada yang mengolah batin, gitu. Ada juga dari kuasa-kuasa iblis. Jadi di dunia ini kadang-kadang orang susah membedakan yang mana dari Tuhan Allah, yang mana yang bukan dari Tuhan Allah. Iya Om, jadi susah dong bedainnya gimana tuh caranya kan, karena ini aja ya Om, waktu ada mujizat uang di mulut ikan itu kan katanya ada yang menyangkalnya itu bukan mujizat, ikannya di waktu itu dia nelen uang nelen uang logam, makanya pas ditangkep, pas ikannya dapet terus dibuka ada uangnya, katanya itu bukan mujizat itu, gitu Om, disangkalnya Om. Ya itu betul, jadi apa yang bisa dijelaskan ya bukan mujizat. Ya, tapi kalau di mujizat Tuhan Yesus kan yang uang logam di mulut ikan itu Om, di Matius 17 itu kan betulan ya Om ya. Itu yang disebut mujizatnya itu karena Tuhan Yesus tahu ikan yang mana itu yang nelen itu uang emas itu. Nah itu mujizatnya karena Tuhan Yesus tahu dan pas di mana gitu dipancing, suruh siapa tuh ya mancing dapat. Jadi kalau soal emas di mulut ikannya bukan mujizat, mujizatnya karena Tuhan Yesus tahu itu ikan itu ya. Tapi itu kan jadi perdebatan Om. Itu bukan mujizat, itu sulap. Orang sulap bisa katanya masukin koin ke botol, ting gitu. Itu kalau ikan itu waktu dia berenang ada kecemplung ikan dimakan koinnya. Jadi waktu ditangkap ikannya ada gitu. Itu Om, jadi perdebatan gitu. Ya. Yang mujizatnya itu karena kemahatauan Tuhan Yesus saja. Yang mana itu yang ikan yang menelan. Oh iya Om. Jadi kalau gitu Om, orang yang bisa melakukan atau mendapatkan mujizat gitu sebetulnya, yang sekarang ini orang biasa lah gitu, dia itu bisa melakukan mujizat itu karena talenta atau karena gimana Om? Karena apa gitu? Yang tadi Om bilang kan bisa dari diri sendiri melatih gitu ya Om. Jadi yang selain dari mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, itu ada hal-hal yang luar biasa itu bisa dari kekuatan batin manusia, ada yang dari sugesti, ada yang dari pengetahuan manusia yang tepat waktunya untuk terjadi gitu, mengetahui gitu. Jadi itu memang bisa macam-macam, tapi ya itu sebenarnya bukan mujizat, hanya hal-hal yang luar biasa gitu. Lalu itu kadang-kadang ada yang dipakai untuk tidak memuliakan Tuhan kan, biasanya itu. Jadi apakah untuk penipuan atau untuk memuliakan iblis atau untuk pamer dan sebagainya gitu. Kalau dari Tuhan ya untuk memuliakan Tuhan supaya orang bisa bertobat, diselamatkan dan sebagainya. Oh iya Om, seperti yang ditulis di Injil Yohanes tadi ya Om, bahwa ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menguatkan iman kita ya Om, mujizat itu terjadi. Ya. Nah lalu Om, kok kenapa dari katakanlah 35 mujizat ini gitu, kok kebanyakan menyembuhkan Om, nggak misalnya lebih banyak membangkitkan orang mati gitu? Atau kalau dari versi lain kan Tuhan Yesus itu bisa membuat burung gitu atau apa gitu Om. Kenapa di Alkitab kok cuma ditulisnya kebanyakan menyembuhkan penyakit? Ya jadi memang itu kan kalau mujizat Tuhan Yesus itu bukan seperti pamer, bukan. Makanya dari cerita katanya waktu Yesus bisa membuat burung dari tanah liat terbang, itu kan seperti pamer. Kalau Injil itu hanya mencatat yang tujuannya itu untuk kemuliaan Tuhan dan supaya firman Tuhan didengarkan gitu. Jadi dan lagi jadi bukan yang aneh-aneh sebenarnya sih, tujuannya itu ya memang luar biasa, tapi untuk kayak orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama ya, gitu, supaya orang percaya dan bertobat. Yang waktu umur 12 itu Tuhan
Tuhan Yesus kan hanya tanya jawab ya, soal jawab dengan ahli-ahli Taurat gitu. Dan bahwa Tuhan itu umur 12 saja sudah hikmatnya itu melampaui atau setidaknya mencengangkan para ahli Taurat itu yang sudah belajar berpuluh-puluh tahun tentang Taurat dalam Perjanjian Lama begitu. Jadi itu Tuhan Yesus itu di Alkitab itu memang memerlukan waktu juga prosesnya itu. Cuman ya luar biasa prosesnya itu. Iya. Jadi sebagai manusia Tuhan Yesus juga belajar perlu proses itu. Jadi Alkitab itu oleh Tuhan Yesus itu dari kecil itu semua orang anak Yahudi itu belajar Alkitab Perjanjian Lama itu. Ya, cuma kalau anak-anak ini tuh hanya dengerin guru-gurunya. Kalau Tuhan Yesus itu di situ dia jadi oleh Roh Kudus diajari tentang pengertian-pengertian yang mendalam dari Alkitab itu, gitu. Oh, iya. Jadi maka cuman aturan di agama Yahudi itu umur 30 baru boleh resmi mengajar, begitu. Oh. Sebenarnya sebelum umur 30 pun Tuhan Yesus sudah hikmatnya sudah hebat, sudah penuh. Tapi memang sebagai manusia kan ada proses. Cuma itu umur 12 saja sudah hebat, melebihi dari ahli-ahli Taurat yang hidup waktu zaman itu. Nah, gitu. Oh iya Om. Nah Om, berkaitan dengan mujizat juga nih Om. Kan kita nanti mau ada Pentakosta ya Om ya. Itu kalau mujizat terjadi itu apakah ada orang bisa dapat impartasi gitu terus bisa melakukan mujizat misalnya Om, bisa nggak terjadi Om kayak gitu? Jadi di dalam penyebaran Injil itu impartasi Rohul Kudus, bukan impartasi mujizatnya. Impartasi Rohul Kudus supaya mempunyai kuasa memberitakan Injil. Nah, kalau mujizat itu menyusul untuk meneguhkan pemberitaan Injil itu, terutama di wilayah-wilayah yang memerlukan kuasa Allah dinyatakan. Jadi pemberitaan Injil itu kalau di Afrika dulu itu itu luar biasa, persis seperti seolah-olah Yesus ada di sana dalam pemberitaan Injil itu. Mujizat-mujizatnya luar biasa. Nah, termasuk di daerah-daerah pedalaman yang juga minim sekali pengenalan tentang kebenaran. Jadi itu mujizat itu ada tujuannya untuk mencelikan mata manusia bahwa ada Tuhan Allah yang hidup begitu. Jadi sesuai dengan daerah yang Injil diberitakan di situ. Oh, jadi mujizatnya kalau gitu mujizatnya itu kan suka gini soalnya Om. Terimalah mujizat Tuhan, Roh Kudus turun, terima mujizat. Nah gitu Om maksudnya. Gitu. Nah, jadi itu tidak menurut keinginan manusia. Jadi semua mujizat itu harus dalam rencana Allah, pengaturan Allah, dan tujuan Allah. Iya. Gitu. Nah, Om, terus juga orang suka nanya Om, kenapa kok orang itu dapat mujizat, kok saya enggak katanya. Nah itu gimana Om cara jelasinnya Om? Itu dijelaskan tuh di waktu karunia di mana tuh karunia rohani tuh. Jadi ada yang dapat hikmat, ada yang dapat pengetahuan, ada yang dapatkan iman yang katanya bisa memindahkan gunung, ada karunia kesembuhan, ada karunia bahasa roh, ada karunia menerjemahkan bahasa roh, ada karunia macam-macam itu. Tahu ya apa ya? Iya. Nah, terus kalau mujizat kesembuhan Om, misalnya ada orang yang kan Tuhan Yesus bisa mencelikan yang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan. Zaman sekarang ini kan juga ada orang yang gitu, percaya dia bahwa ada mujizat Tuhan masih berlaku gitu. Tapi kok dia nggak dapat mujizat itu. Jadi dia masih tetap buta, misalnya masih tetap lumpuh gitu, stroke misalnya. Jadi ada orang yang karena tidak mengerti prinsip Alkitab ya mau memaksakan Tuhan melakukan mujizat melalui dia. Ada satu orang
pendeta atau bukan pendeta tapi hamba Tuhan kali ya, sengaja berdirinya itu di rumah sakit. Jadi kadang-kadang orang tuh bilang kamu nggak usah masuk, saya doakan aja. Oh. Itu maksa itu. Oh, itu maksa. Itu maksa. Iya. Jadi itu mujizat kesembuhan itu semua ada di dalam rencana Tuhan, dan juga untuk kemuliaan Tuhan, dan itu tidak bisa manusia mengaturnya. Iya, iya. Gitu. Iya. Kan soalnya kalau kebanyakan sih kayaknya sebetulnya maksa ya Om ya. Terus jadi orang putus Iya, asa, kesel, nggak dapat mujizat, bunuh diri. Aduh, bahaya. Iya Om. Ya, jadi itu ada rencana Allah dan karunia-karunia yang berbeda-beda. Bukan kita yang maunya karunia ini, kita yang ini karunianya mau yang ini, nggak bisa. Itu biar serahkanlah kepada kedaulatan Rohul Kudus itu. Iya Om. Dan juga karena gini juga sih Om, kebanyakan ya. Nah, ini juga mungkin yang menyebabkan jadi orang meninggalkan Tuhan gitu. Kalau saya minta didoain misalnya sama Tuhan Yesus, udah sembuh-sembuh gitu. Terus kok saya minta ke sana disembuhkan gitu. Makanya udah saya pindah aja. Nah, itu kan Om jadi. Iya. Jadi itu ada dua hal itu ya. Pertama, ada orang yang mempunyai karunia kesembuhan. Ada orang yang hanya sekedar mendoakan tapi tidak punya karunia kesembuhan, tapi sebenarnya karunianya yang lain gitu ya. Tapi ada lagi yang tidak semua orang sakit itu Tuhan ingin kabulkan mengalami mujizat kesembuhan yaitu dengan mujizat itu. Iya. Gitu. Ada yang memang harus proses. Jadi di Alkitab aja itu ada yang melalui proses-proses kesembuhan itu. Iya. Gitu. Jadi jangan kita memaksakan Tuhan yang punya kuasa, tapi juga Tuhan yang punya rencana. Dan lagi supaya mujizat itu jangan disalahgunakan dan juga jangan memaksa Tuhan begitu. Iya Om. Ya gitulah Om. Namanya kan manusia ya Om ya. Jadi kecewa. Itu banyak orang mau memperalat Tuhan gitu dan nggak mau keluar duit. Iya Om. Padahal ada rencana Tuhan, apakah dia keluar duit atau keluarganya keluar duit supaya bisa ada saling memperhatikan dan sebagainya. Oh iya ya Om, kan selalu ada hal lain gitu ya Om ya, di balik sakitnya itu mungkin apa tujuannya gitu. Bukan minta mujizat nggak dikasih ya Om ya, tapi mungkin dari sakitnya itu ada maksud lain gitu, entah untuk keluarganya atau untuk siapa gitu. Oke Om. Nah oke Om, ini menarik satu lagi Om, pertanyaan saya nih Om. Kalau Tuhan ngasih mujizat itu untuk orang percaya aja atau untuk orang tidak percaya juga? Di dalam nama Tuhan Yesus gitu. Jadi kalau ada ayatnya itu bilang ya, Tuhan Yesus sendiri juga katanya tidak bisa tidak melakukan mujizat karena orang-orangnya tidak percaya, ada tuh ayatnya ya. Jadi artinya itu satu pihak itu kedaulatan Allah, satu pihak lagi juga ada respon begitu. Kadang-kadang orang yang tidak percaya dapat saja mujizat, tapi kan itu seperti yaitu kedaulatan Allah lah. Tapi pada umumnya itu prinsipnya begitu. Ada yang itu sesuai dengan rencana Allah, tapi juga respon manusianya bagaimana. Ya. Jadi sebenarnya mujizat itu bisa dinikmati semua orang dong Om ya? Ya itu kalau arti luasnya katanya kita tiap hari juga kalau masih hidup mujizat katanya ya kan. Iya. Cuman artinya itu kita khusus prinsip-prinsip Alkitab itu bahwa ada intervensi dari Tuhan sengaja menyatakan kuasanya, menyatakan anugerahnya gitu juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus gitu. Oh iya Om. Untuk pemberitaan Injil gitu. Untuk memberitahukan kerajaan Allah gitu ya Om ya, sama kasih Tuhan tadi ya kata Om itu. Ya, jadi semua itu ada di dalam rencana Tuhan dan pekabaran Injil gitu. Jadi bukan kita yang maunya begini atau kita ngatur Tuhan atau gimana gitu.
bukan Pak begitu. Oh iya Om. Oke Om, jelas nih Om. Jadi semoga yang menanyakan tentang mujizat dan nonton video ini udah jelas ya. Jadi jangan sampai pindah ke lain hati, please deh. Iya. Yuk, mau aja berbuat mujizat, menolong gitu ya. Cuman itu semua kan dalam pertimbangan Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Jadi bukan kita yang ngatur. Kenapa nggak begitu, mestinya begini, begitu, nggak bisa. Semua ada di dalam rencana Tuhan dan di dalam hikmat Tuhan gitu ya. Jadi apakah dengan mujizat, apakah dengan usaha manusia, semua itu anugerah juga. Iya. Apakah itu mujizat, itu anugerah, memang itu anugerah, tapi juga usaha manusia pun itu sebenarnya anugerah, melewat kepintaran manusia dan sebagainya. Itu. Iya. Cuman jadi kita tidak bisa mengatur caranya Tuhan bertindak. Iya Om. Untuk mengakhiri perjumpaan kita, mungkin bisa Om closing statement. Jadi itu Tuhan Yesus di dalam kitab Injil itu dikatakan mengadakan banyak mujizat, tapi banyak mujizat itu tujuannya supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah, juru selamat yang dijanjikan di dalam perjanjian lama gitu. Jadi ada tujuannya gitu. Jadi kalau memang itu di dalam rencana Allah dan tujuan Allah tercapai, maka terjadilah mujizat gitu. Kalau tidak, ya kita tidak bisa kita memaksa Tuhan gitu ya. Itu semua di dalam rencana Tuhan. Tetapi namanya Tuhan itu kan maha kuasa, maha kasih, tapi juga maha bijaksana gitu. Jadi memang Tuhan berkuasa mengadakan mujizat, Tuhan mau mengadakan mujizat, tapi apakah itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan atau tidak gitu? Apakah itu sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak gitu? Jadi sampai sekarang mujizat masih bisa berlaku gitu ya, masih, tetapi itu sesuai dengan rencananya karena Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah sampai sekarang. Namanya Tuhan ya sumber segala mujizat gitu. Cuman Tuhan melihat segala dampaknya, situasinya gitu ya, gitu. Dan ada lagi yaitu kadang-kadang Tuhan mau orang berusaha itu berdasarkan iman gitu. Jadi misalnya ilmu kedokteran itu dokter-dokter Kristen kalau sebelum pengobatan mereka kan berdoa dulu. Kadang-kadang berdoanya di depan pasien juga. Itu untuk menyatakan bahwa kesembuhan itu ada datangnya dari Tuhan. Gitu. Jadi begitu. Jadi kalau Tuhan mau melakukan mujizat selalu setiap hari ya bisa gitu. Jadi itu supaya karena semua itu anugerah Tuhan, usaha manusia juga semua supaya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan supaya manusia bertobat, manusia sadar akan keterbatasannya. Nah itu, jadi mujizat itu kalau di dalam agama Kristen itu suatu hal yang biasa. Hanya kita tidak bisa memaksa Tuhan gitu, dan kita harus, makanya ada istilah ora et labora, berdoa dan berusaha gitu. Nah, kalau itu di luar kemampuan kita, tidak ada lain kita mintanya mujizat, dan Tuhan bisa berbuat mujizat dan mau berbuat mujizat kalau kita sudah berusaha gitu. Jadi untuk kemuliaan Tuhan dan penyebaran Injil. Dan nanti kita akan kembali lagi di lain waktu dengan pembahasan yang tentunya lebih menarik lagi. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Oke Om, terima kasih Om. Tuhan memberkati Om.